Ya, jadi sebelum kembali ke soal, ada satu lagi yang bakal aku bahas, yaitu tentang urea. Karena kan di mana amonia itu susah ya buat dicari, tapi kalau urea itu banyak banget di mana-mana. Jadi kita bisa mereplace amonia tersebut dengan urea. Kok bisa? Ya, jadi kita lihat dulu nih, kita buat dulu struktur dari amonia. Struktur amonia kan NH3, sedangkan struktur dari urea itu adalah ini, CO, NH3 dua kali. Atau urea itu kan CO, NH3 dua kali dan strukturnya itu yang ini. Ketika urea ditambahkan H2O atau air dengan bantuan enzim urease, maka dia ini akan berubah menjadi 2NH3 dan CO2. Nah, di sini kan ada molekul H, ada molekul 2 molekul H dan satu molekul dan ada dua unsur H, dan satu unsur O. H yang satu ini, H yang dua ini akan berikatan dengan NH3 yang ada di sini sehingga terbentuklah dua amonia dan oksigen yang ada di sini akan berikatan dengan CO yang ada di sini, oleh karena itu terbentuklah CO2 sehingga itulah mengapa urea ini bisa digunakan sebagai pengganti amonia karena dia menghasilkan NH3. Kemudian urease ini mikrobanya itu apa aja? Bisa ada Micrococcus sp, setelah itu ada Proteus sp, dan ada Rhodotorula sp. Nah, sejujurnya aku tidak menghafal ya, ini karena ada di catatan aku. Gitu. Jadi apa sih keuntungan kita menggunakan urea ini? Yang pertama, keuntungan atau positifnya ketika kita menggunakan urea. Ini urea itu biasanya itu disubsidi oleh pemerintah kita. Kemudian perlakuannya mudah dengan cara penambahan air. Bisa menghasilkan amonia. Setelah itu murah juga, karena apa? Karena disubsidi oleh pemerintah dan juga mudah didapatkan, ya. Oke, itu saja yang berkaitan dengan pencernaan, peningkatan kualitas pencernaan secara kimia. Sebenarnya aku juga pengen ngebahas sih bagaimana cara kita preparasi ketika menggunakan NaOH atau apa. Tapi next time aja ya. Kita balik lagi ke soalnya. Balik lagi ke soal. Nah, perlakuan secara biologi. Perlakuan biologi. Nah, di sini dulu deh, perlakuan kimia. Kerugian menggunakan NaOH. Kerugian menggunakan NaOH itu apa? Tadi kita udah bahas. Yang pertama, A, bahaya untuk pekerja. Iya, berbahaya untuk pekerja. Kenapa? Karena NaOH ini merupakan basa kuat, jadi kalau nggak hati-hati itu bisa berbahaya untuk pekerja. Yang kedua, polusi lahan pertanian. Iya, benar, karena dia bisa polusi dari ion natriumnya. Racun untuk ternak dalam jumlah banyak bisa juga. Setelah itu zat gizinya naik, enggak, zat gizinya itu enggak naik. Jadi semua benar salah ya. Jadi jawabannya itu bahaya untuk pekerja, kemudian polusi lahan pertanian. Apakah racun untuk ternak itu kalau dicuci itu dia enggak beracun juga sih buat ternak. Nah, selanjutnya, penggunaan NaOH dapat menaikkan pencernaan hingga berapa persen. Jadi di sini soalnya itu salah ya. Maksudnya tidak ada opsinya. Jadi ketika kita menggunakan NaOH seperti di penjelasan aku sebelumnya, maka pencernaannya itu bisa meningkat 2 kali lipat. Misalnya dari 30 pencernaan yang semula 30 sampai 40% bisa meningkat menjadi 70 sampai 80%. Oke, sekarang kita beralih ke perlakuan yang ketiga, yaitu perlakuan secara biologi. Kita lihat dulu soalnya. Perlakuan secara biologi untuk meningkatkan kualitas bahan pakan menggunakan apa? Oke, sebelum kita menjawab, aku bakalan seperti biasa kita bahas dulu materinya.
Jadi, di sini definisinya ya, aku bacakan. Definisi perlakuan biologi itu merupakan perlakuan fradigesti untuk menaikkan ketersediaan nutrien dari bahan lignoselulosa menggunakan mikroorganisme atau enzim. Gitu. Menggunakan mikroorganisme atau enzim. Kata kuncinya adalah mikroorganisme atau enzim. Kemudian perlakuan secara biologi itu apa aja? Ada pengomposan. Yang pertama itu bisa pengomposan. Setelah itu ada juga fermentasi. Yang ketiga adalah pertumbuhan jamur atau growing up jamur ya. Jamur atau fungi. Jagung, aduh lapar nih. Jamur. Dan yang keempat itu bisa penambahan enzim. Nah, ini adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan secara biologi. Kita bahas secara singkat aja untuk yang pengomposan. Jadi pengomposan itu pengertiannya adalah dekomposisi bahan organik melalui proses biokimia. Nah, dia ini menggunakan dekomposisinya itu menggunakan bantuan mikrobiologi. Jadi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses pengomposan tersebut, yaitu berupa kadar air, pH, kemudian oksigen, suhu juga kita butuhkan. Setelah itu rasio nutrien dalam bahan dan juga prevalensi dari mikroba. Gitu. Jadi pengomposan ini kan karena kita harus memperhatikan suhu ya. Ketika mikroorganisme tersebut bekerja, maka bahannya itu akan panas. Maka agar suhunya tidak ketinggian atau tidak kerendahan, atau dengan kata lain kita menggunakan suhu optimal, maka bahan tersebut harus kita balik. Dan itu tidak efektif sekali. Misalnya kita memproduksi sekitar 1000 kg misalnya, ya kita harus membalik sekitar 1000 kg gitu. Jadi ini cukup melelahkan ya gitu. Dan proses pengomposan ini kita menggunakan bakteri berupa bakteri aerob, berbeda dengan proses fermentasi di mana tidak boleh ada udara atau kita lakukan secara anaerob. Karena tadi kita udah bahas fermentasi, jadi kita beralih ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini kita melakukannya secara anaerob atau tanpa adanya oksigen. Tapi kalau yang pengomposan itu secara aerob atau butuh oksigen, atau bakterinya itu bakteri aerob. Gitu. Contohnya itu apa? Contohnya itu bisa kita membuat fermentasi silase, fermentasi jerami padi. Jerami padi dengan cara penambahan probiotik, atau enggak dengan cara penambahan probiotik untuk apa? Untuk meningkatkan nutrisinya. Diharapkan untuk meningkatkan nutrisinya gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas probiotik ya. Probiotik itu adalah suatu mikroorganisme, suatu produk yang dimana dia itu mengandung mikroorganisme hidup dan dia itu non-patogen. Jadi organisme yang baik hati, yang dimana dia itu diberikan pada hewan untuk memperbaiki pertumbuhannya, kemudian efisiensi konversi ransum, dan juga untuk kesehatan hewan. Gitu ya. Jadi biasanya ketika kita menggunakan yang biasa kita lakukan di tempat kerja itu, biasanya kita menggunakan E4 untuk probiotiknya kita tambahkan untuk meningkatkan nutrisinya. Oke, kita beralih ke growing up atau pertumbuhan jamur. Jadi pertumbuhan jamur ini untuk memperbaiki tumbuhan jamur ini, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mencerna bahan organik kompleks menjadi monomer-monomernya dengan bantuan enzim. Itu aja sih. Kemudian ya itu aja lah ya. Kita secara singkat kita beralih ke penambahan enzim. Ketika kita melakukan penambahan enzim, perlu digarisbawahi bahwa enzim seperti enzim selulase, protease, atau hemiselulase yang murni itu harganya cukup mahal. Jadi ketika kita menggunakan enzim itu sangat tidak efektif atau tidak aplikatif ya, karena
harganya mahal, pengen ningkatin kecernaan, tapi kadangkala ketika kita menggunakan enzim ini, kita harus mengkondisikan lingkungan tertentu, misalnya pada pH atau suhu tertentu, dan kondisinya itu aerob ataukah anaerob. Kenapa dikatakan tidak aplikatif atau tidak ekonomis karena harga enzim itu mahal. Kita pengen gunakan di pakan yang menggunakan dalam jumlah yang besar, jadi lebih mahal harga enzim dari output yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau kita meneliti di laboratorium itu mungkin hasilnya bagus karena kita bisa mengkondisikan pH-nya berapa, waktunya, suhunya seberapa atau suhu optimalnya berapa, dan kita bisa mengkondisikan dia itu dalam kondisi aerob ataukah anaerob, tetapi dan hasilnya bisa bagus gitu di laboratorium. Namun ketika kita aplikasikan di lingkungan dengan sistem atau dengan sistem yang sangat banyak sekali pengaruhnya dari lingkungan, itu kadang hasilnya itu tidak sebaik ketika kita mencobanya di laboratorium seperti itu. Oke. Sekarang sudah ya untuk yang perlakuan secara biologi, kita beralih ke soalnya. Perlakuan secara biologi untuk meningkatkan kualitas bahan pakan itu menggunakan apa? Kita menggunakan enzim, menggunakan mikrobiologi, menggunakan mikroba, gitu, menggunakan enzim atau enggak jamur? Jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjut ke soalnya, yaitu perlakuan secara biologi. Wah, sama soalnya tadi, kalian aja yang jawab. Selanjutnya, wait, sorry, ini udah kita jawab. Nah, di sini ada keuntungan menggunakan kalsium hidroksida. Kita balik lagi secara kimia. Oke, keuntungannya apa aja? Yang pertama, A, mudah didapatkan. Apakah benar kalsium hidroksida itu mudah didapatkan? Iya. Cukup mudah didapatkan di toko-toko kimia, kan sekarang juga bisa belanja di toko Orange ya. Yang B, meningkatkan nilai gizi, tidak sama sekali, tetapi kecernaannya meningkat, namun nilai gizinya tidak meningkat. Terdapat tambahan kalsium, iya betul, terdapat tambahan kalsium berupa Ca2+. Kemudian waktunya cepat, tidak. Ketika kita menggunakan kalsium hidroksida, kita membutuhkan waktu 3-5 bulan. Semua benar salah, jawabannya itu adalah yang A dan C. Zat kimia yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas bahan pakan, ya, apa? Adalah NaOH. Sudah dijabarkan. Suatu produk yang mengandung mikroorganisme hidup dan non-patogen yang diberikan pada hewan untuk memperbaiki pertumbuhan, efisiensi ransum, dan kesehatan hewan merupakan pengertian dari apa? Ya, pengertian dari probiotik, sudah dibahas. Jadi probiotik itu merupakan mikroorganismenya, sedangkan prebiotik itu merupakan makanan dari si probiotik itu. Efek dari inokulasi jamur pada jerami padi. Ya, belum dibahas yang ini. Jadi efek dari inokulasi jamur di sini, yang ini aku jabarkan di sini. Yang pertama itu adalah protein kasarnya itu akan meningkat, ya. Yang kedua, hemiselulosa dan juga selulosa itu akan mengalami penurunan. Konsumsi dari bahan organik akan meningkat, kemudian kecernaan bahan organik tentu saja meningkat. Setelah itu kecernaan lignoselulosa secara in vitro itu akan meningkat atau kecernaannya akan meningkat, ya. Jadi kita lihat jawabannya. pK-nya meningkat tentu, pO menurun salah, pK menurun tidak, hemiselulosa dan selulosa meningkat salah, semua benar, ini paling salah. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Ya, jadi inokulasi jamur itu kelihatannya banyak banget ya manfaatnya gitu, tapi ketika kita aplikasikan pada lingkungan sekitar, ternyata itu tidak se-efisien ketika kita melakukan percobaan di laboratorium, sama dengan penambahan enzim. Wah, sudah habis ternyata. Oke, sekian untuk yang berkaitan dengan pengolahan pakan, yang berkaitan dengan teknologi pakan. Dan selanjutnya kita akan membahas yang berkaitan dengan alat yang digunakan untuk mengolah pakan ternak ruminansia. Kita lanjut ke soalnya aja ya. Alat yang bertujuan untuk merusak atau menghancurkan
bahan baku menjadi potongan-potongan kecil dengan cara dipukul. Kemudian fungsi dari alat ini untuk mengubah ukuran suatu bahan baku produksi menjadi butiran-butiran tepung yang sangat halus. Itu alatnya namanya apa? Jadi alatnya ini merupakan namanya hammer mill. Ya, di samping ini merupakan aku sudah cari ya hammer mill itu seperti apa. Jadi alatnya itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau seandainya alatnya masih belum terlalu jelas ya bisa di browsing sendiri, dan kebanyakan kalau misalnya kita melakukan browsing yang berkaitan dengan alat-alat pengolahan pakan itu kebanyakan yang foto-fotonya itu dari marketplace ya, misalnya ya toko jeruk gitu. Oke, kita lanjut. Alat yang digunakan untuk mencampur. Jadi di sini ada kata kuncinya mencampur pakan ternak bahan kering berbentuk butiran dan berbagai adonan kering dalam jumlah banyak disebut apa? Karena kata kuncinya mencampur ya tentu saja ini merupakan alat mixer. Oke, jawabannya adalah B. Nah, ini belum ada gambarnya, tapi di tempat kerja aku di sini kita menggunakan mixer juga ya untuk mencampur berbagai bahan kering, misalnya dalam proses pembuatan konsentrat seperti itu. Nah, oh ya, teman-teman harus mungkin lebih ke arah cukup tahu atau memahami tentang yang berkaitan dengan pengertian-pengertian dari alat-alat tersebut, karena berdasarkan pengalaman aku memang alat-alat pada proses pengolahan pakan ternak itu ada yang keluar gitu. Oke. Selanjutnya adalah alat yang berfungsi untuk pembentukan bahan pakan menjadi bentuk pelet atau menjadi bentuk pelet dengan cara diberi tekanan atau kompresi dan dilewatkan melalui lubang-lubangnya bla bla bla. Jadi di sini sudah ada ya, kata kuncinya itu adalah pelet. Jadi alatnya adalah pelletizer. Jawabannya adalah yang C. Ini merupakan bentuk alatnya. Kemudian alat yang digunakan untuk memecah bentuk pelet menjadi pecahan-pecahan lebih kecil berbentuk tidak beraturan yang biasa digunakan untuk bahan pakan spesies ternak tertentu atau atas permintaan pasar. Nah, jadi yang semula bentuknya pelet, dia ini pelet kan lebih ukurannya lebih beraturan ya teman-teman. Kemudian dia diubah menjadi bentuk yang lebih kecil dan tidak beraturan. Itu namanya adalah crumble. Alatnya seperti ini. Oke, jawabannya adalah yang E. Masih tentang alat-alat pakan, alat-alat untuk mengolah pakan tepatnya. Alat yang digunakan untuk mengeringkan berbagai produk disebut, oke, kita udah punya kata kuncinya, mengeringkan. Mengeringkan itu berarti dryer. Jawabannya pastinya yang D. Sistem yang digunakan untuk menghasilkan uap panas. Ada kata kunci berupa uap panas ya. Jadi kita cari aja nanti yang berkaitan sama uap gitu ya. Alat ini merupakan bejana tertutup yang menghasilkan uap panas dari pemanasan air melalui sistem pembakaran bahan. Air panas atau uap panas pada tekanan tertentu kemudian digunakan untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Intinya itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan uap panas. Jadi sepanjang soal ini ya intinya cuma itu, untuk menghasilkan uap panas ya. Jadi kita lihat opsinya, ada grinder, boiler, cooler, cabinet dryer, or compressor. Jawabannya adalah yang boiler. Karena di sini ada kata kuncinya berupa uap panas, dan boil itu kan artinya mendidih ya. Alat yang digunakan untuk merajang rumputan yang sebagai bahan pakan ternak adalah, jadi di sini ada merajang memotong kecil. Nah, itu merupakan suatu alat yang namanya adalah chopper, dan memang ini biasa kita gunakan pada proses pengolahan atau pengolahan pakan ternak. Misalnya dalam proses pembuatan silase kita perlu memotong rumputnya itu sekitar 2-5 cm ya, itu untuk ukuran standarnya. Dan juga ketika pakan diberikan kepada ternak itu baiknya memang rumputnya atau hijauannya itu dipotong-potong dulu gitu, supaya lebih optimal dalam proses pencernaan atau supaya kecernaan pada ternak ruminansia tersebut lebih optimal gitu. Oke. Lanjut. Alat yang berfungsi untuk menempatkan fluida gas atau meningkatkan tekanan udara. Ya, di sini adalah kata kunci meningkatkan tekanan udara, itu merupakan kompresor. Jawabannya adalah E, dan ini merupakan gambar dari kompresor tersebut.
Ya, ini gambar pasti tahu dong ini apa. Ya, ini merupakan silo ya. Silo itu merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan bahan baku dengan kapasitas yang besar. Kemudian biasanya alat ini digunakan pada bidang pertanian sebagai penyimpanan biji-bijian, hasil pertanian, dan bahan pakan ternak. Jawabannya adalah yang A. Oke. Ini biasa kalau yang ini kan digunakan pada industri-industri skala besar. Tapi kalau yang di tempat saya tuh biasanya pokoknya yang digunakan untuk menyimpan bahan pakan tuh namanya silo atau bin gitu ya. Biasanya silo atau bin. Oke. Kita lanjut. Alat pemisah padatan debu karbon yang cocok digunakan untuk pemisahan debu karbon berukuran lebih dari 1 mikron. Ya, ini merupakan siklon dan biasanya ini berada pada industri ya teman-teman. Kalau pada pengolahan skala dinas itu masih sederhana. Misalnya biasa ya kalau yang kita pakai ya palingan mesin berupa chopper, kemudian hammer mill, setelah itu alat kompres untuk membuat padatan untuk membuat wafer jerami, atau bisa juga menggunakan pelletizer itu untuk yang skala dinas ya. Kalau skala industri kan udah wah alatnya mahal besar seperti itu saja sih yang harus diingat ya dalam alat apa saja yang digunakan. Sederhana kan? Alat yang digunakan untuk memindahkan bahan dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah ya, itu merupakan elevator. Dan biasa digunakan pada skala industri lagi. Kemudian yang di bawahnya atau ini merupakan soal terakhir yang berkaitan dengan alat pada yang digunakan untuk mengolah pakan itu adalah sesederhana ini gitu ya. Alat yang digunakan untuk mencetak pakan dengan cara didorong melalui lubang atau celah dengan tekanan adalah apa? Ya, ini merupakan extruder, oke? Jawabannya adalah yang B. Grinder ini adalah alat yang digunakan grinder ini atau hammer mill. Tuh, jadi nggak usah panik ketika kita menemukan istilah yang lainnya. Oke, ini untuk yang pengolahan pakan. Ini untuk alat yang digunakan pada pengolahan pakan. Alat-alat apa saja seperti itu. Dan cukup tahu, cukup dikenali, dan jangan terlalu dilebay-lebayin sih mempelajari yang berkaitan dengan alat. Tapi cukup tahu aja pengertiannya apa dan juga fungsinya itu apa.